bagaimana kita bisa merawat lidah, merawat mulut, merawat hidung, dan merawat teracak dengan sangat aman. Yang pertama, membersihkan luka di lidah, congor, ya, hidung menggunakan sodium klorid. Lalu pertanyaan yang paling banyak yang muncul adalah, Pak Dokter, apakah asam sitrat ini aman? Assalamualaikum Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit spesial masih tentang PMK. Hari ini saya akan menyampaikan formula atau racikan atau bahan yang bisa digunakan oleh Laskar Ngarit untuk merawat mulut, lidah yang busuk serta kuku yang terluka. Laskar Ngarit. Di video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang formalin, asam sitrat, dan asam borat. Dan video kali ini paling mudah Anda dapatkan sodium klorid atau NaCl fisiologis, bisa dengan dapatkan di apotik. Dan sitrik asid atau asam sitrat cap gajah bisa dengan dapatkan di mana? Toko kue atau warung-warung biasanya menjualnya. Nah, kalau saya punya pengalaman dulu ketika masih kecil menggunakan asam sitrat ini sebagai campuran membuat es lilin. Karena saya dulu jualan es lilin Laskar Ngarit. Jadi ini aman untuk dikonsumsi. Siap Laskar Ngarit. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, Pak Dokter, bagaimana cara melarutkan, bagaimana perbandingan airnya, dan itu kegunaannya apa saja. Jangan lupa stay tune. Tetap like, subscribe, komen, dan bantu share video saya sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Siap Laskar Ngarit, kita lanjutkan. Jadi Laskar Ngarit, setelah muncul gejala demam tinggi, nafas terengah-engah, mulai berliur ya karena merasakan rasa sakit, dan mulai muncul luka di lidah dan congor ya, kadang juga melepuh hidungnya, oke. Lalu mulai muncul kemerahan, lesi-lesi atau luka-luka seperti jerawat dan berdarah di atas teracak, bahkan nanti teracaknya ini bisa juga terinfeksi, serta dia demam tinggi Laskar Ngarit. Maka di titik ini yang harus Laskar Ngarit lakukan adalah segera memanggil dokter. Untuk apa? Untuk segera memberikan terapi simptomatis. Terapi simptomatis itu adalah terapi yang muncul, terapi yang diberikan karena gejala. Tidak mau makan, demam tinggi, nyeri, ya, muncul apa ini namanya, perlukaan dan lain-lain. Tetapi pasca tindakan oleh dokter, maka Laskar Ngarit perlu melakukan tindakan yang tepat. Apa saja tindakan yang tepat? Salah satunya adalah bagaimana kita bisa merawat lidah, merawat mulut, merawat hidung, dan merawat teracak dengan sangat aman. Yang pertama, membersihkan luka di lidah, congor, ya, hidung menggunakan sodium klorid. Ini adalah cairan infus yang bisa dibeli di apotik dengan harga hanya 8 sampai 12.000. Beli yang paling murah saja Laskar Ngarit. Tujuan dari pembelian cairan infus ini adalah untuk antiseptik, untuk membersihkan luka dari bakteri-bakteri, dari debris-debris, dari nanah, dari kotoran yang ada baik itu di hidung maupun di lidah maupun di bibir. Lalu ini juga bisa digunakan untuk apa? Untuk membersihkan luka. Caranya Laskar Ngarit, bila ini sebenarnya single use ya. Single use artinya kalau dia kotor maka harus segera diganti. Maka kalau bisa Laskar Ngarit lubangi di sini dengan jarum atau gunting yang steril, dilubangi, lalu bisa disiramkan pagi sore di kaki
tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan bakteri-bakteri yang mudah untuk dibersihkan, bisa diatasi oleh sodium klorid ini, atau membersihkan luka, disiram dulu, dikecrot ya di kaki seret gitu, pakai kapas atau pakai gombal atau pakai kain yang bersih, jenengan lap bila memang dia tidak kesakitan dan tidak nyelentak. Lalu Laskar Ngarit, oke, bisa juga ini digunakan untuk membersihkan lidah, hidung, dan bibir yang mengalami luka pada sapi. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang asam sitrat, kita menggunakan antiseptik ini dulu. Jadi ini jenengan berikan pagi sore untuk membersihkan luka, bisa menggunakan tangan yang bersih, bisa menggunakan tangan yang menggunakan glove atau karet ya, glove, selontong tangan, apa ya bahasanya ya. Itu ya kita bersihkan Laskar Ngarit. Lalu setelah jenengan bersihkan pagi sore, itu setelah kita bersihkan menggunakan NaCl fisiologis atau cairan infus ini, jenengan bisa menggunakan asam sitrat untuk mengasamkan lingkungan yang ada di luka tersebut, Laskar Ngarit. Siap. Lalu pertanyaan yang paling banyak yang muncul adalah, Pak Dokter, apakah asam sitrat ini aman bila tertelan? Sangat aman. Karena pengalaman saya masih kecil, asam sitrat saya gunakan atau digunakan oleh ibu saya untuk bahan campuran membuat es lilin agar tambah asam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mencampurkannya atau cara membuatnya, Laskar Ngarit? Di sini ada tulisan berat bersih 50 gram dan ada tulisan di bawahnya adalah bahan tambahan pangan. Ini bahan tambahan pangan ya, pengatur keasaman asam sitrat, jadi biar lebih kecut. Oke, kenapa kok dia bisa digunakan untuk mengobati PMK? Karena virus PMK ini, Laskar Ngarit, dia sangat mudah mati bila bertemu lingkungan asam. Sesuatu kondisi asam yang aman untuk ditelan dan digunakan adalah asam sitrat. Jadi rumusnya, bila jenengan menemukan atau mendapatkan asam sitrat kemasan 50 gram, maka jenengan bisa mencampurkannya dengan 50 ml air, Laskar Ngarit. Oke, siap. Oke, jadi 50 mg asam sitrat digabung dengan 50 ml air. Oke, Laskar Ngarit, kita lanjutkan. Jadi ketika kita memiliki asam sitrat 1 kilo, maka itu bisa dilarutkan pada 1 liter air. Kalau kita punya 500 gram, berarti bisa dilarutkan pada setengah liter air. Kalau ini satu kemasan ini 50 gram, maka kita bisa mencampurkannya dengan hanya 50 ml air. Apakah boleh diencerkan lebih dari ini karena takut terlalu asam? Boleh, tidak masalah, tapi disarankan 1:1 atau bisa 1:2. 1 itu untuk asam sitratnya, 2 untuk airnya. Oke, asam sitrat dan cairan infus merupakan komposisi atau kombinasi yang paling aman yang bisa digunakan untuk pasien PMK. Jadi ketika Laskar Ngarit sudah membuat larutan 1:1 atau 1:2 dari asam sitrat dan air dan dikombinasikan dengan penggunaan NaCl, maka ini sudah tepat dan paling aman, Laskar Ngarit. Jadi konkretnya, bila jenengan sudah membuatnya, maka NaCl ini bisa dilakukan sebagai pembersih tahap pertama sebelum dilakukan pengolesan atau penyemprotan asam sitrat dan air, Laskar Ngarit. Nah, ada pendapat dari beberapa dokter hewan yang sudah menangani PMK lebih dulu, yakni sebaiknya pasien sapi jangan terlalu sering diguyang
Pasien sapi yang terinfeksi PMK, terutama yang kakinya melepuh, jangan terlalu sering terkena air. Kenapa? Karena air ini juga membawa kontaminan, Laskar Ngarit, membawa bakteri, sehingga nanti akan muncul infeksi sekunder yang lebih parah dengan istilah atau bahasa Jawa katanya melonyoh, Laskar Ngarit. Jadi untuk penggunaan asam sitrat yang digunakan di muka, di lidah dan di congor itu gunakan air mateng. Nah, asam sitrat ini selain bisa digunakan untuk lidah dan peracak, asam sitrat juga bisa digunakan untuk desinfektan kandang. Dengan prosentase tetap sama 1:1, atau bila terlalu boros bisa dibuat 1:2 atau 1:3, Laskar Ngarit. Penggunaannya berapa banyak? Penggunaannya adalah setiap 12 jam atau pagi dan sore hari bila tidak nutur 12 jam. Jangan lupa masukan dari teman-teman yang sudah sembuh sapinya bisa menggunakan madu, baik itu diberikan secara oral maupun untuk mengolesi luka di antara 2 pengobatan asam sitrat. Jadi pagi asam sitrat dan NaCl, sore atau menjelang maghrib asam sitrat dan NaCl, siang hari bisa dioleskan menggunakan madu. Bisa juga menggunakan kunyit, empon-pon ya. Itu atau jahe itu merupakan antioksidan yang bagus untuk pasien yang mengalami infeksi PMK. Dan satu lagi, jangan lupa setiap jam 6 sampai jam 10 bisa dipilih waktu paling baik yang digunakan untuk menjemur sapi yang terinfeksi PMK. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Semoga cairan infus yang hanya seharga 8.000 sampai 12.000 serta asam sitrat yang harganya tidak sampai 5.000 semoga bisa membantu kita untuk segera menyelesaikan wabah PMK ini. Ingat, langkah ini hanya satu langkah untuk merawat luka. Masih ada langkah injeksi, manajemen kandang dan pakan, biosecurity, serta pemberian gula, madu, dan lain-lain. Siap? Laskar Ngarit beras-beras, silakan simak video kami di playlist tentang PMK, karena di situ sudah banyak dibahas mulai dari awal pertama muncul PMK sampai kita ketemu formula paling murah dan paling mudah digunakan. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras harus tetap semangat.